Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabi Namato. Oke guys, jadi hari ini di hari Kamis 15 Januari tahun 2025 merupakan hari terakhir pengerjaan program KDM pembangunan ruang terbuka publik Taman Pedurenan Kota Bekasi. Kita akan lihat progresnya seperti apa di hari ini ya. Nah, sebenarnya di sana itu kemarin masih berupa tanah merah ya, belum dilakukan penanaman rumput gajah mini seperti yang ada di sisi kiri, tetapi sekarang sudah ditanam semua ya area ini guys ya, sampai ke pintu masuk ya, pintu masuk sisi timur Taman Pedurenan sudah dilakukan penanaman rumput gajah mini dan disisakan beberapa meter untuk pintu masuk ya ke area Taman Pedurenan Kota Bekasi. Nah, ini untuk di area pinggir ya, area pinggir jalan ya. Ini dekat pagar yang berwarna biru. Sini juga ada beberapa tanaman yang ditanam. Nah, seperti di sana ada tanaman jambu ya, ada tanaman jambu setinggi kurang lebih 2 meter ya. Sini juga ada tanaman mangga. Nah, untuk area penghijauannya. Nah, yang baru di sini adalah keberadaan tempat sampah ya. Jadi disediakan tempat sampah ini ada dua. Nah, yang satu ini untuk non organik dan yang satu lagi organik. Non organik ini sampah yang berupa plastik ya. Sedangkan organik seperti daun-daunan dan lain sebagainya, guys. Di sana masih ada ayunan ya, yang merupakan wahana lama di Taman Pedurenan Kota Bekasi. Nah, ini juga sudah ada satu kursi estetik ya yang didatangkan ke Taman Pedurenan. Ditambah lagi ada tiang lampu PJU estetik juga guys, keren. Nah, di hari terakhir ini masih ada pengerjaan pembuatan taman ya. Untuk taman nantinya akan ditanam pohon seperti yang ada di sana guys. Ini ada beberapa kolom 1, 2, 3. Nah, sedangkan ini sudah jadi nih ya, area untuk tanam pohonnya. Nah, karena ada rumput lebih ya, rumput lapangan sepak bola, sisanya ditanam di sini guys. Ini rumputnya Joycia Pastrella, rumput kualitas stadion, dan ada lampu juga untuk mempercantik dan sebagai penerangan. Sama di sini juga ya, ada pohon jambu. Up. Nah, ini kita melihat sampah nih. Inilah gunanya tempat sampah ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus dibuang pada tempatnya. Nah, kalau sampah plastik buangnya ke sini ya, yang berwarna kuning guys ya. Kita lanjut lagi mengupdate ya. Nah, jadi ini pintu masuk utama ke ruang terbuka publik Taman Pedurenan ya. Ini cukup lebar, kendaraan mobil juga bisa masuk nih sebenarnya nih ya. Tapi kita nanti akan lihat apakah di sini juga dijadikan area parkir ya atau pusat kuliner. Tapi sepertinya tadi informasinya ini akan dijadikan tempat parkir kendaraannya di area ini guys. Sampai sana tuh ya. Taman Pedurenan sendiri berada di tepi jalan raya utama antara ke arah sana itu ke Bantar Gebang ya, ke Bantar Gebang, dan ke sana itu ke arah Setu. Jadi sangat strategis sekali posisi dari ruang terbuka publik Taman Pedurenan. Ini masih ada proses pemasangan paving blok ya, dan juga pengecatan area tiang bendera yang bisa dijadikan itu area upacara ya, lapangan sepak bolanya. Ini sudah jadi ya, sudah sempurna di sini,
Sudah dilakukan penanaman rumput gajah mini, sudah cantik ya. Nah, ini untuk lapangan serbaguna indoor. Ini indoor karena di sekelilingnya dikasih pagar atau jaring ya. Jaring spandek atau apa tadi ya? Lupa kita guys ya. Nah, untuk tiangnya sudah terpasang ya. Untuk tiangnya sudah ditempatkan di tengah-tengah ya, di pinggir lapangannya. Nanti bisa untuk lapangan voli ataupun badminton ya. Kalau tiang basket ya belum guys ya. Nanti mungkin diupdate kembali ya penggunaan lapangan ini. Untuk sementara baru bisa digunakan untuk lapangan voli dan juga badminton ya. Ini ada satu tribun untuk official ya. Official. Ini ada pengecatan. Nah, ini jenis batu alamnya guys ya, kalau tidak salah sandstone ya. Sandstone. Mohon diralat kalau salah. Jadi kualitasnya kualitas terbaik ini ya, bukan paving block. Kalau ini paving block, nah ini nah ini licin banget ini guys. Mantap, mewah. Pokoknya bukan kaleng-kaleng ya, kalau udah program KDM harus benar-benar istimewa. Ini ada spanduk ya dari Pangdam Jaya Cup Open Championship. Wow, sudah ada turnamen ya. Gor Poli Candrabaga Bekasi. Jadi ini ada spanduk pemberitahuan ya bahwasannya Pangdam Jaya akan mengadakan kompetisi ya, kejuaraan pencak silat Pangdam Jaya Cup yang akan dilaksanakan di Gor Poli Candrabaga, itu di Gor Kota Bekasi guys ya, di depan area Pemkot Bekasi. Ini pintu masuk dari sisi barat, berhadapan langsung dengan kantor Kelurahan Padurenan Mustika Jaya. Ini disambut dengan tanaman hias juga nih. Nah, untuk toiletnya untuk saat ini ada di sisi sana tuh ya, ada 2 buah toilet. Sisa dari rumput lapangan sepak bola juga ditempatkan di sini ya guys ya. Jadi supaya bisa dimanfaatkan ya. Karena lapangan sepak bolanya sudah ditanam rumput semua 100% ya. Jadi sisanya bisa dimanfaatkan untuk mempercantik area pinggir Taman Pedurenan ya, masih di dalam area Taman Pedurenan. Di pinggir lapangan voli juga ditanam ya tanaman hias untuk mempercantik dan memperindah. Ini area jogging tracknya juga menggunakan batu sandstone ya, yang mewah-mewah ini guys, jadi bukan paving block. Apalagi kalau dicat nih tambah cantik nih ya, dicat warna merah atau biru. Nah, karena di area lapangan sepak bolanya itu menggunakan sistem drainase terbaik guys ya, level terbaik, jadinya jika ada hujan, baik itu hujan ringan, sedang, bahkan deras ya, bahkan deras, tidak ada genangan air, tidak ada genangan air di area lapangan, dan maksimal dalam waktu 1 jam lapangan yang terendam langsung surut guys, karena di bawahnya itu ada resapan air ya, resapan air yang baik. Di area pinggir lapangan juga ada drainase.
Nah, ini yang membuat lapangan sepak bola ini kemarin ketika hujan deras dari pagi hingga sore, hujan lagi malam sampai pagi, itu tidak tergenang banjir. Ini sih Mang, lagi dicuci. Nah, kalau di area ini ya, karena memang itu penanamannya paling terakhir guys, jadi rumputnya masih baru nih, baru beberapa hari ya. Jadi belum terlalu merekat akarnya ya. Makanya di sana masih ada air ya, agak basah ya. Jadi wajar ya, karena baru beberapa hari selesai ditanam. Itu paling belakangan itu ditanamnya guys. Di sini ada gorong-gorong ya, box culvert ya. Di sana tuh ya. Itu langsung mengalir ke saluran yang ada di tepi jalan ya. Jalan lingkungan. Sini juga masih ada sisa rumput dari lapangan sepak bola, ada beberapa bungkus plastik. Nah, jadi untuk area pinggir jogging track ya, itu yang dilakukan penanaman rumput gajah mini dikasih pagar pengaman ya. Pagar pengaman berupa tali rafia nah, supaya tidak ada yang menginjak rumput yang baru ditanam ini guys, supaya tidak rusak ya. Untuk masuk ke area Taman Pedurenan sudah ada beberapa pintu ya, beberapa pintu yang disiapkan, jadi nggak boleh asal nginjek rumput supaya rumputnya itu tidak rusak. Nah, jadi kita informasikan kembali nih ya, untuk peresmiannya ini menunggu rumputnya benar-benar siap ya untuk digunakan. Kurang lebih 1 bulan lagi baru diresmikan. Apa itu diresmikan oleh KDM ataupun Wali Kota Bekasi, yang mudah-mudahan KDM yang meresmikan bersama Pak Wali Kota dan juga Dandim 0507, karena ini program bersama antara Pemprov, Pemkot ya, dan juga Kodim. Nah, area di luar Taman Pedurenan ya, memang banyak pedagang kaki lima itu karena di sini tuh berdekatan dengan sekolah-sekolah dasar. Nah, tuh para pedagang ya juga menjaga kebersihannya. Pedagang yang berjualan di depan SD menjaga kebersihan dengan membantu menyapu area. Dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, ini mudah-mudahan ya, walaupun disediakan tempat sampah di beberapa titik di pinggir area Taman Pedurenan ya, tetapi jangan sampai menumpuk ya. Sampah di tempat sampahnya itu harus segera dilakukan pengangkutan rutin ya. Pengangkutan rutin sampahnya. Kalau nanti numpuk di tempat sampah juga tidak bagus ya. Ini bangkunya jadi bermanfaat ya. Nah, kalau kemarin bangkunya di atas jogging track, tetapi sudah dimundurkan di area taman ya. Cuma di sana dikasih paving block untuk alasnya. Supaya tidak mengganggu aktivitas jogging ataupun lari ya di area jogging track. Nah,
lagi pada makan nih. Nanti tempat sampahnya dibuang ke tong sampah, jangan buang sembarangan ya. Iya, nggak bakal dibuang sembarangan. Nah, terus rumputnya nggak boleh diinjek-injek ya, rumputnya ya. Oke, mantap. Itu ngeliatin apa ke sana? Itu ngeliatin apa? Itu pada mau dibuang. Oh, pada mau ngeliatin tukang es. Iya, iya, iya. Iki loh, Mbak. Ini ramai guys, karena sudah mulai aktivitas ya para siswa. Walaupun di sini ramai ya, di sini juga ada beberapa motor yang parkir ya. Karena memang di sini dekat dengan dua sekolah dasar ya. Bahkan ada tiga itu, satu, dua, tiga sekolah dasar. Kemarin sempat libur ya, sempat libur 2 minggu para siswa. Sekarang sudah mulai beraktivitas kembali. Oke ya, saya rasa cukup dulu ya update terkininya progres pembangunan ruang terbuka publik Taman Pedurenan Kota Bekasi. Program dari KDM bersama dengan Pemkot Bekasi dan juga Kodim 0507 Kota Bekasi. Semoga segera diresmikan, dan jika sudah diresmikan, kita bisa menjaga dan merawatnya. Jangan mengotori ruang terbuka publik ini, dan juga jangan merusak fasilitas yang ada di ruang terbuka publik ini demi kenyamanan dan kepentingan kita bersama. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dede, ini untuk yang warna kuning ini fungsinya untuk sampah apa? Fungsinya buat sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang warna hijau untuk apa? Buat daun, ranting pohon dan lain sebagainya. Oke. Ini kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 dapat hadiah. Aku enggak, Bang. Ini hadiahnya untuk jajan. Nah. Baik Mas, kami dari Kodim 0507 Bekasi, kebetulan kami di lapangan sebagai pengawas lapangan juga dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Pekerjaan kegiatan ini adalah pembangunan ruang terbuka publik Pedurenan Kota Bekasi. Beberapa hal yang kita upgrade ataupun sudah kita kerjakan. Yang pertama, kita mulai dari area lapangan. Nah, di area lapangan ini kita sudah lakukan yaitu kita menggunakan stripping atau pengelupasan tanah yang lama, kita ganti dengan tanah yang baru yang lebih bagus, kemudian lebih penyerapan airnya lebih cepat. Kemudian setelah itu kita melakukan penanaman rumput. Jadi rumput di area lapangan ini rumput menggunakan Zosia Matrela. Nah, dan cara penanamannya pun kita, karena ini digunakan untuk standarnya seperti standar stadion, jadi kita menggunakan subdrainase, Mas. Subdrain yaitu menggunakan pipa HDPE yang perforated dibungkus dengan geotekstil. Kemudian di situ ada batu split ataupun batu screening. Jadi itu untuk sebagai resapan. Jadi di sini tertanam untuk resapan di dalam area lapangan itu ada 16 jalur. Jadi tentunya kemarin sudah beberapa kali kita hujan besar, alhamdulillah air cepat surut. Tidak sampai dengan 1 jam sudah surut dan sudah kering untuk di area lapangan. Kemudian selanjutnya kita di area jogging track yang tadinya kita menggunakan paving block, saat sekarang menggunakan sandstone. Sandstone ini adalah produksi dari Cisangkan, memang khusus Pak. Memang digunakan untuk seperti ini. Jadi memang untuk area jogging track ini sangat istimewa dibandingkan dengan yang lain-lain, di mana-mana hanya menggunakan aspal atau menggunakan paving block. Kemudian lanjut lagi ke area lapangan voli. Lapangan voli juga kita upgrade juga. Kemudian kemarin kita cor kembali, kemudian kita hardener, kita cat, kemudian kita beri jaring. Jaring kita juga menggunakan bukan jaring biasa, kita menggunakan jaring besi expanded. Jadi tentunya lebih kuat dan lebih bagus. Selanjutnya kita upgrade yaitu di area parkir, Pak. Area parkir yang kemarin itu
istilahnya semrawut ya, semrawut, kemudian kena hujan sedikit kita ada genangan-genangan. Alhamdulillah kita kemarin sudah hujan beberapa kali tidak terjadi genangan, dan pavingnya pun kita motifnya kita ada motif abstrak, dan di situ ada juga untuk area parkir motor, mobil sudah kita siapkan. Kemudian di area sisi lapangan ini kita tata kembali dengan menggunakan rumput gajah mini. Nah, di area ini kita rumput gajah mini, kemudian untuk mengantisipasi air dari luar itu masuk ke dalam, di sisi lapangan, di sisi timur dan di sisi utara kita pasang yudit Pak, saluran yudit di sana, drainase yang sebenarnya tadinya belum ada, akan tetapi kami sarankan dari Kodim karena melihat situasi yang ada, kita sarankan untuk adanya saluran drainase di pinggir jalan, di sepanjang jalan ataupun di depan SD, karena ini sangat krusial sekali. Bila hujan besar, air yang dari SD itu langsung larinya ke lapangan semua Pak, lapangan semua, kemudian jalan ini ada genangan air. Dengan adanya drainase ini, alhamdulillah juga cepat surut, walaupun masih ada genangan-genangan sedikit, tapi insya Allah nanti mungkin ke depannya mungkin dari pemerintah Kota Bekasi akan memberikan saluran kembali atau tambahan di depan sekolah-sekolah. Mungkin ada lagi Pak, yang ditanyakan? Kemarin ada yang bertanya Pak, kenapa nggak dibuat tribun gitu? Oh, jadi begini, kalau dibuat tribun itu kita yang pertama lahan kita kan sempit ya. Nah, sempit. Kemudian di sini sebenarnya judulnya kan ini ruang terbuka publik Pak. Gitu. Jadi ruang terbuka publik bukan stadion. Jadi di sini ada judulnya adalah ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik. Jadi ruang terbuka publik tidak dipagar. Kalau dipagar nanti udah beda nanti bentuk, jadi stadion. Beda dengan stadion. Kalau stadion mungkin ada tribunnya. Nah, ini gitu, untuk area belakang gawang Pak, ini ada yang nanya juga, masalahnya kan dekat sekolah dan juga ada kantor. Ada tambahan pengaman nggak Pak untuk belakang gawang? Nanti untuk kedepannya insya Allah ada pengaman. Ya. Pak, untuk penggunaan lapangan sendiri ini untuk kedepannya ini dikhususkan atau gimana Pak? Sebenarnya dikhususkan sih itu mungkin nanti tergantung dari pihak nanti pengelola, atau dikhususkan nanti dari pihak kelurahan dan pihak kecamatan Pak. Karena kita nanti bisa serahkan, selain kerja selesai nanti pihak dari kelurahan atau kecamatan bagaimana sebenarnya. Kemungkinan kalau yang sudah berjalan yang lalu-lalu kan ada SSB, mungkin jalan kembali. Ya, SSB itu. Nah, itu sih Pak. Apa ada kemungkinan Pak untuk warga masyarakat sekitar gitu untuk menggunakannya selain di SSB gitu? Ya, insya Allah bisa Pak. Tinggal nanti koordinasi dengan pengelola aja nanti. Kan nanti setelah ini mungkin nanti dibentuk pengelola atau mungkin pengurusnya. Karena kan pengelolaannya harus, perawatan ini kan juga harus dirawat gitu loh. Jangan sampai kita sudah buat bagus-bagus, nanti perawatannya atau pengelolanya salah atau tidak dirawat gitu kan, akhirnya kan sayang gitu. Nah, untuk perawatan ini Pak dilakukan oleh Pemkot, Pemprov atau dibantu sama Kodim nih? Jadi gini, perawatan itu sebenarnya dikhususkan, jadi kita ada masa pemeliharaan sampai bulan Februari. Ya, dari ini nanti kita rekrut dari anggota masyarakat sini yang memang nanti mengurusi masalah ini untuk mengelola ini Pak, mengelola lapangan ini. Nanti kita training sama tim rumput, bagaimana cara perawatannya, bagaimana pemotongannya seperti itu, dan bagaimana Pak cara pemupukan. Itu sih Pak. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, karena kita kemarin pada saat penanaman juga kita gunakan banyak tenaga lokal. Iya. Maksudnya itu tenaga lokal itu digunakan gitu, selain memang kita ini padat karya ya dengan proses swakelola, jadi ada beberapa orang yang jadi leadernya itu kita latih. Oh, bagaimana rumput ini cara menanamnya, bagaimana kalau rusak kita, dan bagaimana cara penggantinya. Termasuk melibatkan emak-emak ya Pak ya? Ya, termasuk ibu-ibunya kan banyak. Iya. Karena begini, kalau untuk urusan penanaman itu dari bapak-bapak sama ibu-ibu kayak telatenan ibu-ibu. Betul. Dan kalau ibu-ibu itu tidak banyak istirahatnya Pak. Iya. Kalau ibu-ibu itu kan nggak ngopi dulu, nggak ngerokok dulu. Kalau bapak-bapaknya kita udah ngejar waktu, ngejar dengan cuaca hujan, dia masih kita ngopi dulu. Bete. Minta rokok dulu kan, jadi pekerjaan akan lama. Saya rasa itu Pak, ya kita terima kasih kepada semua masyarakat, semua mungkin pendukung-pendukung yang ada, bahwa kita selama ini 50 hari kita bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan maksimal, dan alhamdulillah bisa kita nikmati. Kita di depan ini kita lihat untuk anak-anak sekolah sudah bisa melakukan jogging track. Ya, ini imbauannya Pak untuk kepada masyarakat supaya bisa menjaga kebersihan
Yang pertama ruang terbuka kita ini. pembersihan, kemudian terutama di lapangan memang kita lapangan itu gunakan untuk olahraga ya untuk olahraga. Jangan sampai digunakan untuk event-event yang bukan untuk olahraga. Wah, keren. Contohnya di sini nanti ada acara gambut di tengah lapangan ya, aduh hancur juga lapangan. Betul. Gitu, Pak. Ya. Itu sih. Pak, untuk peresmian sendiri gimana nih Pak? Peresmian kita belum tahu, tapi insya Allah nanti setelah mungkin rumput ini sudah bagus, mungkin nanti akan diberitahu lebih lanjut. Nah, sementara sih belum ada informasi yang pasti, gitu aja Pak. Tapi hari ini Masih terakhir Pak ya? Kalau hari ini secara ini kita sudah selesai terakhir hari ini. Kita tinggal perapian saja, pembersihan dikit-dikit, mana-mana yang kurang dikit karena kemarin hujan, habis kena hujan kan biasa tanah-tanah merah masuk lagi ya kita benahi, kita bersih. Itu aja, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.